Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah kelanjutan dari kisah sebelumnya yang berjudul Setra Ganda Mayit Part 6. Kisah ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @dioseta. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya melanjutkan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel YouTube saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Padepokan Ki Joyo Talun. Sebuah nama yang seharusnya sudah berubah semenjak kepergian Sang Dalang. Namun Sena masih tetap mempertahankan nama itu dan bahkan menggunakan nama panggung Ki Joyo Sena untuk mengenang mendiang ayahnya. Megahnya padepokan ini sudah tidak terlihat lagi semenjak matahari tenggelam dan berganti dengan bulan purnama merah yang seolah mengawasi tempat ini. Cahyo, itu kepala. Wajah Sena terlihat panik. Ia melihat sosok pasukan kepala tanpa badan berambut panjang melayang mendekati pendopo. Cahyo segera keluar memastikan sosok itu. Saat tepat ketika kepala-kepala itu semakin dekat, seketika kobaran api menyelimutinya. Mereka tertawa terkekeh-kekeh bersiap menerjang ke arah Cahyo. Dengan tinggi lompatannya yang tidak masuk akal, Cahyo berhasil menghindari sosok itu sembari mengambil beberapa kerikil di tanah. Ia membacakan mantra pada kerikil-kerikil itu dan melemparkannya ke tanah yang jauh dari dirinya. Anehnya, sosok kepala yang terbakar itu tidak lagi menyerang Cahyo dan mereka terus menghantamkan dirinya ke kerikil-kerikil yang telah dibacakan mantra oleh Cahyo. Sebelum sempat membereskan demit-demit itu, seketika seluruh anggota kelompok Wayang Sena dikagetkan dengan sosok ular-ular besar yang tiba-tiba sudah berada di atap dan sekitar rumah. Mas Sena, kita dikepung. Sekeliling padepokan dikelilingi ular, teriak mereka. Pak Le pun ikut keluar bersama teman barunya yang bernama Pak Wajah. Mereka pun memastikan di mana saja ular-ular itu berada. Panjul, bantu Pak Le, perintah Pak Le. Pak Le membacakan mantra, sedangkan Pak Wajah mendentingkan sebuah cawan kuningnya yang suaranya meresahkan demit-demit dan ular-ular itu. Bau yang menyengat dari mantra Pak Le dan suara dentingan itu berhasil membuat ular-ular itu menjauh. Namun mereka masih mengepung rumah seolah tidak ingin memberikan kesempatan kami untuk pergi. Hati-hati Pak Le, jangan lawan ular itu dengan api, peringat Cahyo. Pak Le menahan serangan dan memikirkan cara yang berbeda. Api tidak mempan, tanya Pak Le. Bukan Pak Le, kalau gosong kulitnya gak laku dijual ke Magetan, balas Cahyo. Seketika sendal jepit tua yang ikatannya hampir putus melayang tepat ke arah Cahyo tanpa pernah meleset. Magetan gundulmu, teriak Pak Le. Cahyo pun mengelus-ngelus kepalanya. Tempat sandal jepit itu mendarat. Kan lumayan Pak Le, gerutunya. Namun Cahyo segera terdiam setelah melihat Pak Le sudah menggenggam sandal satunya. Pak Wajah terlihat tertawa melihat tingkah mereka berdua. Entah apa Pak Wajah akan betah melihat tingkah konyol mereka berdua. Pak Le pun kembali membaca mantra. Tak lama setelahnya, kabut putih melingkupi ular-ular itu dan membuat sebagian dari mereka tertidur. Kok nggak jadi pakai amalan api Pak Le? Tanya Sena. Pak Le pun pura-pura sibuk dengan tas kainnya. Sayang kalau kulitnya rusak nggak laku dijual, ucapnya dengan wajah polos. Sena ikut tertawa mendengar perkataan Pak Le. Sing, kilit-kilitnya risik, nggak lagi dijual.
ledek Cahyo sambil memonyongkan bibirnya membalas perbuatan Pak Le. Dan tentu saja kalian sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya kan? Ya, betul. Cahyo berhasil mendapatkan satu sandal jepit yang tersisa tepat di kepalanya. Di tengah tingkah konyol mereka, sebenarnya mereka sadar dengan bahaya apa yang akan menghampiri mereka selanjutnya. Jauh dari pandangan mereka, terlihat beberapa pohon tumbang bersamaan dengan datangnya sosok-sosok besar mengarah ke padepokan. "Buto Pak Le," ucap Cahyo. "Jangan gentar, ini baru salam perkenalan dari mereka," ucap Pak Le. Mereka pun bersiap menghadapi makhluk apapun yang akan menyerang padepokan. Belakangan ini baru diketahui, rupanya ajimat Wayang Durga yang menjadi pusaka padepokan ini lebih dari sekedar jimat biasa. Mereka membutuhkan ajimat itu untuk mengundang berbagai demit yang berasal dari kuburan paling mengerikan di dunia dan seluruh zaman. Setra Ganda Mayit. Benda itu menjadi salah satu syarat bangkitnya kerajaan Dedemit itu. Saat sosok-sosok mengerikan itu telah berkumpul, kini saatnya mereka berebut benda itu dan siap menyerbu padepokan Ki Joyo Talun. Tapi bukan hanya demit-demit itu saja yang menuju ke padepokan Sena. Beberapa orang sedang menuju ke padepokan Sena dari berbagai wilayah. Orang-orang itu mendapatkan firasat bahaya dengan berbagai cara, dan mereka tidak akan membiarkan orang-orang yang melindungi ajimat itu bertarung seorang diri. Melewati perbatasan Jawa Barat, suara rem mobil berdecit membuat badan mobil itu hampir saja terpental dan menabrak pembatas jalan. Bukan tanpa sebab, Jagat terpaksa menekan rem mobilnya mendadak saat tengah melintas di tengah jalan. Langit masih memerah saat itu, namun mereka dihentikan oleh sosok nenek yang tingginya hampir 3 meter dan berjalan dengan menyeret kakinya mendekati mereka. "Dirga, kamu ngeliat itu juga kan?" tanya Jagat. "Iya mas, itu nenek jangkung," balas Dirga. Jagat menoleh pada Dirga. Ia tidak menyangka Dirga mengetahui tentang sosok itu. "Enggak mas, Dirga ngarang. Nenek-nenek badannya tinggi, ya panggil aja nenek jangkung," ujar Dirga dengan wajah polos sambil terus memperhatikan makhluk itu. Jagat hanya tersenyum kecut mendengar ucapan iseng Dirga itu. "Ya sudah, turun dulu," ucap Jagat. Jagat pun merapikan posisi mobilnya, mengambil peralatan dan keluar dari mobil bersiap menghadapi makhluk itu. Sayangnya, hal yang tidak mereka sangka terjadi. Tepat saat mereka keluar dari pintu mobil, jauh di belakang mereka sudah ada sosok anak-anak kecil berlumuran darah dengan cakar yang panjang bersiap menyerang mereka. "Mas Jagat, gimana ini mas?" tanya Dirga yang mulai panik. "Cuma kurang beberapa jam lagi untuk sampai ke tempatnya Mas Cahyo," ucap Jagat. Dirga mengatur nafasnya sambil bersiap memegang kerisnya. Sementara itu, nenek jangkung itu sudah bersiap menangkap mereka dengan tangannya yang menjuntai hingga ke tanah. "Kayak biasa Dirga," ucap Jagat. Dirga menoleh ke arahnya. Belum sempat bertanya, Jagat pun berteriak, "Kabur!" Saat itu juga Jagat menarik tangan Dirga dan membawanya lari menuju sebuah tempat di hutan di pinggir jalan yang ia lewati. "Kabur sih kabur mas, tapi jangan tengah hutan juga, nambah masalah ini," ucap Dirga yang semakin panik. "Sudah, ikuti dulu, jaga-jaga sisi belakang," jelas Jagat. Makhluk-makhluk itu pun mengejar Jagat dan Dirga. Makhluk berwujud anak kecil itu berlari cepat. Namun sialnya, mereka merasa bahwa nenek jangkung itu bisa tiba-tiba berada di mana saja tanpa mereka sadari. Jagat membaca sebuah mantra. Mantranya terus mengarah ke sebuah pohon yang cukup tua. Ada yang aneh pada pohon itu. Ada sedikit kabut di bawahnya. Dan anehnya lagi,
Setiap Jagat terus membaca mantranya, kabut itu menjadi semakin pekat dan pekat. "Lompat ke kabut itu," perintah Jagat. Kini Dirga mengerti, rupanya Jagat sudah merasakan adanya gerbang gaib di tempat itu. Dengan kemampuan Jagat, ia bisa memasuki tempat itu entah untuk bersembunyi atau berpindah ke tempat yang aman. "Dingin, Mas. Ini lapis keberapa?" tanya Dirga. "Entah, mungkin lapis kedua," balas Jagat sambil berusaha menutup gerbang itu. Mereka pun berjalan melintasi sisi lain hutan-hutan itu, mencari jalur di mana mereka bisa keluar. "Kenapa tadi nggak kita hadapin saja, Mas? Kalau pakai pusaka baru Mas Jagat, mungkin kita bisa menang," tanya Dirga. "Jangan. Kalau tenagamu habis dan kemampuanku tidak maksimal, bukannya membantu kita, malah akan jadi beban buat Danan dan Cahyo," balas Jagat. Dirga pun mengangguk setuju. Pasalnya dia juga sadar, walaupun sudah bertarung sedemikian rupa, ia masih sering kehilangan kesadaran karena kehabisan tenaga menggunakan kekuatan keris dasa sukma miliknya. "Pokoknya kita harus cari jalan keluar secepatnya dari sini. Kita harus sampai di sana sebelum pertempuran besar terjadi di sana." Mereka pun mempercepat langkah mereka dan mencari cara untuk tiba di tempat Cahyo dengan cepat. Desa Lembah Keramat. Sudah berhari-hari terdengar suara besi yang saling beradu di rumah Mbah Jiwo. Warga sebenarnya bertanya-tanya tentang apa yang sedang dipersiapkan olehnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mengusik konsentrasi Mbah Jiwo sama sekali. "Mbah Jiwo, permisi." Seorang perempuan mengetuk pintu rumah Mbah Jiwo di malam hari itu. Mbah Jiwo yang mengenal suara itu segera menghentikan pekerjaannya. Ia membersihkan tubuhnya dan bergegas membukakan pintu. "Ismi, kamu sama siapa?" tanya Mbah Jiwo. "Sama Dimas dan Rumi. Itu lagi ngasih salam ke yang lain," ucap Ismi sambil menunjuk ke arah kedua orang itu yang seolah berinteraksi dengan sosok tak kasat mata di sana. Mbah Jiwo pun keluar dan memanggil kedua orang yang juga sudah ia anggap sebagai cucunya sendiri. "Dimas, Rumi," ucapnya sambil melambai. Wajahnya terlihat tersenyum lebar melihat kedatangan tiga orang itu. "Ayo masuk dulu saja, sudah malam," ucap Mbah Jiwo. Mereka pun menurut dan segera masuk ke rumah. Ismi berinisiatif ke dapur membuat minuman hangat untuk menemani perbincangan mereka yang sepertinya akan panjang. Dimas dan Rumi bercerita banyak tentang masa kuliahnya dan ceritanya sehari-hari yang berhasil membuat Mbah Jiwo sesekali tersenyum. Setelah pertemuan mereka, Dimas, Rumi, dan Ismi sebenarnya cukup sering mampir ke rumah Mbah Jiwo sekedar menikmati udara desa sambil menengok keadaannya. Tapi untuk kali ini tujuan mereka berbeda. "Mbah tahu tujuan kalian kesini," ucap Mbah Jiwo. Mereka bertiga pun terdiam. Mereka bingung ingin memulai dari mana. "Aku dapat mimpi, Mbah," buka Dimas. "Rasanya sepertinya ada bahaya yang besar. Sepertinya Dana dan Pak Le terlibat dengan hal itu." Mbah Jiwo hanya menghela nafas dan memperhatikan ketiga cucunya tersebut. "Tapi Mbah gak mungkin mengizinkan kalian ke sana. Selain berbahaya, tidak ada juga yang bisa kalian lakukan di sana," ucap Mbah Jiwo. Rumi mendekat dan pindah duduk di samping Mbah Jiwo. "Iya Mbah, kita ngerti. Tapi kami kesini karena tahu Mbah Jiwo pasti akan menyusul ke sana kan?" ucap Rumi sambil menggenggam tangan Mbah Jiwo dan mengelus pundaknya. Mbah Jiwo setengah merunduk seolah ragu harus menjawab apa. "Kami cuma ingin memastikan Mbah gak memaksakan diri. Mungkin Mbah memang memiliki peran dengan masalah ini. Tapi Mbah juga harus ingat
bahwa kita manusia juga punya batasan, tambah Rumi. Mata Mbah Jiwo pun berkaca-kaca. Sebenarnya, ia sudah sadar bahwa ikut campur dengan masalah ini sudah pasti mengancam hidupnya. Tapi bila keberadaannya bisa membantu walau sedikit, ia siap kapanpun bahkan walau harus mengorbankan nyawanya. Iya Rumi, Mbah akan jaga diri, ucap Mbah Jiwo. Ismi pun mengeluarkan sebuah benda dari tasnya. Sebuah korek api dengan ukiran kuno yang dulu sempat diberikan kepadanya. Sepertinya saat ini benda ini lebih dibutuhkan oleh mereka, ucap Ismi. Dimas juga mengeluarkan beberapa batu bulat berwarna hitam dan menyerahkannya kepada Mbah Jiwo. Batu ini dulunya pernah didiami oleh mereka. Setidaknya ajaklah mereka, Mbah, ucap Dimas. Mbah Jiwo mengangguk. Ia mengerti maksud dari ketiga cucunya itu. Ia mengingat sosok-sosok yang pernah membantu Dimas dan Rumi saat mengantarnya ke lembah Keramat. Mungkin saja mereka mau membantu Mbah Jiwo untuk melindunginya selama perjalanan. Perbincangan serius itu pun selesai saat itu juga. Mereka melanjutkan perbincangan santai sembari menikmati kudapan yang dibawa oleh Ismi sebelum Mbah Jiwo harus kembali melakukan pekerjaannya. Mbah Jiwo memperhatikan korek api yang diberikan oleh Ismi. Ia tahu kemampuan korek itu, namun instingnya sebagai penempa pusaka merasakan ada hal besar di balik kesederhanaan korek api kuno ini. Part 6. Ajimat Wayang Durga. Cahaya bulan purnama yang menyinari gelapnya malam tak lagi terlihat di hadapanku. Gelapnya kabut hitam dan berbagai sosok yang tak kasat mata memantau ke padepokan Wayang Ki Joyosena dari seluruh sudut desa. Suara dentuman terdengar sesekali dari arah padepokan, sementara rumah-rumah di sekitar desa sudah ditutup rapat. Aku melanjutkan motorku lebih cepat hingga melihat keadaan yang sebenarnya. Cahyo, Pak Le, dan seseorang yang tidak kukenal berusaha melindungi padepokan dari sosok raksasa tak kasat mata yang mengincar padepokan. "Mas, itu Buto?" tanya Mbah Wijan yang panik dengan apa yang ia lihat. "Jangan gentar Pak, kita nggak sendiri. Yang tidak bisa bertarung biar menunggu di desa saja," ucapku yang sebenarnya tidak menyangka bahwa sudah terjadi pertarungan lagi di tempat ini. Sesuai ucapanku, Panji dan Mbah Wijan mengatur beberapa muridnya untuk bertahan di desa, sementara kami bertiga melaju ke padepokan. Cahyo dan Pak Le terlihat kerepotan menghadapi 3 makhluk besar itu sekaligus. Mereka butuh alas yang hanya setinggi 2 kali manusia biasa. Seharusnya mereka bisa menanganinya dengan mudah, tapi sepertinya pertarungan sebelumnya membuat mereka menjadi kewalahan. Aku memarkirkan motorku dan menghampiri makhluk itu. Dengan membacakan ajian pada kepalan tanganku, aku pun menerjang salah satu buto itu dan melepaskan sebuah pukulan jarak jauh. Danan, Cahyo yang menyadari kedatanganku seketika tersenyum bersama jatuhnya salah satu buto yang menerima seranganku. Menyusul seranganku, Panji melemparkan tombak pusaka miliknya, sementara Mbah Wijan menghujamkan kerisnya di punggung salah satu buto yang tersisa. "Masih ada lagi?" tanyaku pada Cahyo. "Nggak tahu Nan, dari tadi demit-demit dari berbagai ras datang terus nggak selesai-selesai," ucap Cahyo. Aku pun melihat bekas tanah terbakar hingga beberapa ular yang sudah tidak berdaya. Sepertinya tempat ini benar-benar tidak aman. "Pak Le, Cahyo, kenalin, ini Mbah Wijan dan Panji," ucapku memperkenalkan mereka. Namun sepertinya Mbah Wijan sudah mengenal Pak Le saat menghubunginya dulu. Pak Le pun mengenalkan pada kami seorang pria yang bernama Pak Waja. Pak Waja seorang balian
yang menurut penerawanganku juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Setelah memastikan tidak ada serangan lagi, Sena pun mengajak kami masuk sementara murid-murid padepokannya berjaga di depan. Pak Le sudah menghubungi orang-orang yang mungkin bisa membantu kita, tapi ternyata beberapa dari mereka juga sudah mendapat wangsit dan petunjuk mengenai kejadian ini. Jelas Pak Le. Aku mengangguk mengerti. Sepertinya aku tahu siapa saja yang sudah dihubungi oleh Pak Le untuk membantu kami. Tapi Pak Le, kalau padepokan Sena tidak aman, kenapa kita tidak pindah ke tempat lain saja? Tanya Panji. Padepokan ini menyimpan pusaka yang diincar oleh mereka. Sebuah wayang jimat peninggalan keluarga Sena. Mereka datang untuk merebut benda itu. Jelas Cahyo. Sepenting itu pusakanya? Tanya Panji lagi. Di tangan demit-demit yang berasal dari masa lalu itu, mereka bisa menggunakan ajimat wayang Durga itu untuk memanggil dedemit yang terlahir dari kekuatan Dewi Durga dulu. Jelas Cahyo lagi. Ada pusaka sehebat itu di tempat ini? Tanya Mbah Wijan. Sena datang mengantarkan beberapa gelas kopi dan meletakkannya di hadapan kami. Keturunan saya dipercayakan untuk melindungi pusaka itu agar tidak digunakan sama sekali. Saat ini hanya saya yang mengetahui keberadaannya, sambung Sena. Aku tidak menyangka keberadaan pusaka itu benar-benar diincar oleh makhluk-makhluk itu. Terlebih, aku tidak bisa membayangkan bila benda itu ada di tangan mereka. Berarti, mau tidak mau, kita harus mempertahankan tempat ini, ucap Mbah Wijan. Setelah ini, pasti akan ada serangan berikutnya. Saya merasakan saat malam nanti akan ada beberapa dari demit kuno itu yang akan menyerang tempat ini. Tambah Pak Wajah. Sudah pasti nanti malam akan jadi pertempuran besar. Entah apakah tempat ini dapat bertahan dan bagaimana dengan desa sekitar. Warga desa gimana? Mereka harus dievakuasi, tapi gimana caranya? Ucapku. Tenang Seknan, sudah ada yang akan membantu mengevakuasi warga desa, ucap Cahyo. Tenang piye toh Jul? Mbok pikir mindahin ratusan orang gampang? Tenang gimana toh Jul? Kamu pikir mindahin ratusan orang itu gampang? Balasku. Tanya aja sama orangnya, ucap Cahyo sambil melirik ke arah seorang perempuan yang mengantarkan pisang dan kacang rebus untuk kudapan kami. Nah ya, ucapku kaget. Iya Mas Danan, tenang aja. Sebentar lagi bis-bisnya datang. Nanti Naya yang bantu mindahin warga desa ke desanya Jatmiko kemarin, ucapnya. Iya Nay, balasku. Tuh kan, giliran sama Naya langsung jinak, ledek Cahyo. Shh, cangkemmu kui lo Jul. Shh, mulutmu itu lo Jul, bisiku pada Cahyo. Sialnya, bukannya diam, dia malah semakin tertawa. Memangnya ada bis yang bisa jemput malam-malam begini, Nay? Mahal kan itu? Tanyaku. Tenang saja, saya minta bantuan bis perusahaan buat kesini. Tiba-tiba terdengar suara seorang yang cukup kukenal dari arah belakang. Nyai Kanjeng? Ucapku yang kaget melihat kemunculannya. Bukannya Nyai Kanjeng lagi, panggil Bu Astri saja, ucapnya yang ditemani dengan Pak Gito. Aku menengok kepada Cahyo. Sedari tadi, sepertinya ia menikmati reaksi kagetku semenjak datang ke tempat ini. Pak Gito menceritakan bahwa Tika dan Bu Astri mendapatkan mimpi yang serupa. Sepertinya sosok-sosok Ingon atau roh pelindung Transdarmo Wiloyo yang tersisa memberi petunjuk pada mereka tentang kejadian ini. Awalnya kami sangsi apa ada yang bisa kami bantu perkara masalah ini. Sementara kami hanya manusia biasa, ucap Pak Gito. Saat sampai di sini, Mas Cahyo dan Pak Le bercerita tentang kekhawatiran mereka kepada warga desa.
Beruntung, saya masih bisa meminta bantuan perusahaan untuk mengirimkan beberapa bis untuk mengevakuasi warga. Semoga saja bantuan kecil kami bisa berguna, tambah Bu Asri. Saat mendengar penjelasan itu, aku bernafas lega. Setelahnya, warga desa bisa dievakuasi. Sepertinya kami bisa bertarung dengan lebih leluasa. Sungguh sebuah bantuan yang tidak pernah kusangka. Baru beberapa saat menikmati kudapan yang dibawa Naya, tiba-tiba terdengar suara dering telepon yang segera diangkat oleh Bu Astri. "Naya, kedengarannya sudah siap," ucap Bu Astri. "Oh, iya Bu, Naya juga sudah siap. Kita langsung saja," balas Naya. Kami pun mengecek keadaan di luar dan memastikan tidak ada makhluk apapun yang akan menyerang mereka. Ada beberapa makhluk yang mengintai, tapi sepertinya mereka tidak berniat untuk menyerang. Saat kondisi sudah aman, aku mengantarkan mereka bertiga hingga perbatasan desa di mana sudah tidak ada lagi makhluk yang berkeliaran. "Naya, doain Mas ya. Semoga Mas dan yang lain bisa melewati malam ini dengan selamat," ucapku. Naya pun menghampiriku dan tersenyum. "Selalu Mas. Nama Mas Danan selalu ada di doa Naya. Belum pernah sekalipun Naya lupa mendoakan Mas Danan sejak kita bertemu," ucapnya. Seketika wajahku memerah mendengarnya. Makasih ya Naya," ucapku dengan jantung yang berdegup semakin kencang. "Mas Danan pasti selamat, harus selamat. Soalnya Mas masih utang satu hal sama Naya," ucapnya. "Utang apa Naya?" tanyaku bingung. "Mas masih lupa tentang pertemuan kita waktu kecil dulu di desa Kandimbaya kan?" ucapnya. Naya mengambil sesuatu dari rambutnya, seperti hiasan rambut berbentuk sisir kuningan yang biasa ia kenakan saat berdandan sebagai sinden. Ia pun mengambil tanganku dan meletakkan benda itu ke telapak tanganku. "Kembaliin ke Naya besok ya Mas. Nanti Naya ceritain kalau Mas gak bisa inget pertemuan pertama kita," ucapnya. Malam yang tadi terasa mencekam, seketika terasa begitu hangat dengan ucapan Naya. Aku pun tidak rela melihat Naya meninggalkanku. Tidak ada yang dapat kuberikan kepadanya selain kecupan di kening dan doaku akan keselamatannya. Aku tahu, tidak hanya aku yang sedang berjuang. Naya juga punya perjuangannya sendiri untuk memastikan warga desa aman setidaknya sampai besok. Namun hiasan rambut Naya ini sudah lebih dari cukup untuk memaksaku terus bertahan hingga berhasil mengalahkan demit-demit itu. Saat aku kembali ke padepokan, Pak Le dan yang lain terlihat sedang membicarakan hal yang semakin serius. Keraton Segoro Kidul, Alas Wetan, Kiri Kulon, dan Pantai Utara, apa tidak ada pergerakan dengan kejadian ini? Ucap Mbah Wijan. Keberadaan kerajaan demit ini sepertinya tidak mengganggu wilayah mereka. Lagi pula, tidak benar bila kita mengharapkan bantuan mereka, balas Pak Le. Mbah Wijan mengangguk. Keberadaan 4 keraton itu kadang memang sering menjadi acuan para pencari ilmu. Namun keberadaan mereka hanya bersifat sebagai guru yang memberi petunjuk, bukan sosok yang akan turun langsung menghadapi hal seperti ini. Hari semakin malam, belum ada tanda-tanda serangan lagi dari makhluk-makhluk itu. Naya pun sudah mengirim pesan kepadaku bahwa warga desa sudah berangkat menuju desa Jatmiko yang tidak jauh dari desa ini. Aku menoleh ke arah Cahyo. Ia terlihat tidur di tikar ujung. Sepertinya ia memang cukup lelah, tapi sepertinya ini pertama kalinya aku melihat Cahyo tertidur di saat seperti ini. "Jul, bangun Jul. Tidur di dalam aja, ntar masuk angin," ucapku berusaha membangunkannya. Namun ia tidak terusik sama sekali. Aku merasa ada sedikit hal yang aneh. Biasanya Cahyo tidak pernah melupakan sarungnya ketika tidur. Aku memastikan pergerakan matanya dan raut wajahnya terlihat cemas dan meneteskan keringat.
Jul, bangun. Sadar Jul. Ucapku sambil beberapa kali menepuk-nepuk wajah Cahyo. Namun ia tidak bereaksi. Aku mencobanya lebih keras hingga menarik perhatian Pak Lek dan yang lain. Panjul kenapa Nan? Tanya Pak Lek. Gak tahu Pak Lek, aneh, gak bisa dibangunin. Tidurnya terlihat gusar. Ucapku panik. Pak Wajah sadar sesuatu dan segera mengambil tempat untuk memeriksa Cahyo. Kita lengah, Mas Cahyo diserang, ucap Pak Wajah. Diserang? Tanyaku bingung. Pak Wajah segera mengambil cawan kuningan beserta pemukulnya. Ia meletakkan benda itu di samping telinga Cahyo dan memukulnya hingga mengeluarkan suara dentingan. Ada mantra panjang yang ia alunkan mengikuti suara denting cawan itu. Cukup lama, tapi aku melihat reaksi Cahyo semakin panik dan gusar hingga tiba-tiba ia tersadar dan langsung terduduk. Nan, Danan, ucapnya panik saat terbangun. Aku mendekatinya dan segera menangkap pundaknya. Tenang Jul, tenang, tarik nafas dulu, balasku. Cahyo pun berusaha mengikuti ritme nafasku sebelum memutuskan untuk berbicara. Pak Lek pun memberikan segelas air yang telah dibacakan doa dan setelahnya wajah pucat Cahyo perlahan mulai pulih. Mimpiku gak wajar Nan, ada yang maksa aku buat ngebunuh kalian semua, ucap Cahyo. Aku pun menoleh kepada Pak Wajah berharap ia bisa mengerti makhluk apa yang menyerang Cahyo. Dulu sempat ada kasus di mana ada makhluk yang bisa membunuh lewat mimpi. Sudah lama sekali, tapi saya sendiri belum mengerti wujudnya, jelas Pak Wajah. Tadi saya hanya memanggil kembali sukma Mas Cahyo dan berharap ia bisa melawan dan mendapatkan kesadarannya. Membunuh lewat mimpi? Benar ada makhluk seperti itu? Wujudnya nenek kerdil Nan. Ia selalu digendong di bahu kanan seorang kakek dengan posisi terbalik, jelas Cahyo. Aku ingat ciri-ciri itu. Dia adalah makhluk yang berhadapan denganku di kantor. Aku sama sekali tidak menyangka kekuatan dari nenek itu semengerikan ini. Nyai Wijul, dia pemilik tusuk konde yang kubawa kemarin, jelasku. Belum sempat berbicara lebih banyak, tiba-tiba terdengar suara pintu didobrak dengan kencang. Seseorang berbaju pemain karawitan menatap Sena dengan mata yang tertutup namun raut wajahnya begitu aneh. Mas Tono? Ucap Sena. Ternyata dia adalah salah satu anggota padepokan Sena. Ngendi jimat kuwi? Kowe ra iso ngapusi. Aku ngrasake kekuatan jimat kuwi nang kene. Di mana jimat itu? Kamu tidak bisa bohong. Aku merasakan kekuatan jimat itu di sini. Ucap Mas Tono dengan suara seperti nenek-nenek. Pak Lek segera menghampiri Mas Tono dan membacakan doa untuk mengusir sosok demit yang merasuki Mas Tono. Sayangnya, itu tidak berhasil. Percuma, aku orang neng kene. Nanging sediluk maneh bakal ono banjir getih neng panggonanmu iki. Percuma, aku tidak di sini, tapi sebentar lagi tempatmu ini akan menjadi banjir darah, ucap Mas Tono. Aku memperhatikan benar-benar keadaan Mas Tono. Dia tidak kesurupan. Pak Wajah, mantra tadi lagi. Mas Tono gak kesurupan, dia tidur, panggilku pada Pak Wajah. Pak Wajah pun mengerti dan melakukan hal serupa seperti yang ia lakukan pada Cahyo. Dan benar saja, Mas Tono memberontak dengan keras karena kesadarannya sudah dikuasai lewat mimpinya. Beruntung, ilmu Pak Wajah bisa memulihkan Mas Tono. Wajah Mas Tono terlihat bingung dan panik. Ia seolah tidak mengingat apapun yang terjadi dengan dirinya. Nenek kerdil, pergi nenek kerdil, teriaknya panik. Tenang Mas Tono, tenang.
Aku berusaha menenangkannya dan memberikan segelas air. "Atur nafas dulu Mas Tono, jangan panik," ucap Sena. Iya Mas Sena." Saat Mas Tono sudah tenang, ia menceritakan hal serupa seperti yang diceritakan Cahyo. Ia memang tidak berniat untuk tidur, namun entah mengapa ia tertidur tanpa sebab hingga dikuasai sosok Nyai Wijul. "Ya sudah, kumpulin semua anggota di tempat ini biar kita saling jaga. Semakin malam akan semakin berbahaya," perintah Sena. Mas Tono pun setuju dan hampir 10 orang berkumpul di ruang tengah padepokan ini yang sedari tadi menjadi tempat kami menunggu. "Benar wayang jimat itu ada di sini, Sena?" tanyaku sambil berbisik. Sena mengangguk, namun sepertinya ia tidak ingin menjawab lebih jauh lagi. Sementara itu, Pak Lek membukakan ayat-ayat suci dan meminta seluruh anggota padepokan Sena melakukan wiritan dengan membaca ayat-ayat tersebut. Belum lama setelah semua orang berkumpul di ruangan ini, tiba-tiba seluruh lampu di padepokan ini padam. Tidak hanya di padepokan, seluruh listrik di desa pun ikutan padam. Kali ini hanya cahaya bulan purnamalah yang menerangi seluruh desa. "Mas, saya ambil senter dulu," ucap salah satu anggota Sena. Jangan ada yang keluar," ucap Mbah Wijan. "Serangan sudah dimulai." Benar ucapan Mbah Wijan, aku merasakan sesuatu yang sangat mengerikan berdatangan dari luar. Beberapa dari kami menyalakan penerangan dari telepon genggam, sementara Sena mencoba menyalakan lampu minyak yang ada di ruangan yang biasa mereka gunakan untuk menerangi layar. Dari atap terdengar suara ular yang mendesis. Sayangnya, suaranya tidak hanya berasal dari satu ekor ular. Sesekali melintas cahaya kobaran api terlihat melalui jendela. Benda itu mengitari bangunan ini berkali-kali. "Kita keluar Pak Lek?" tanyaku. "Belum, sebentar lagi. Lawan kita yang sebenarnya baru akan datang sebentar lagi," ucap Pak Lek dalam posisi meditasi. Benar ucapan Pak Lek. Beberapa lama setelahnya terdengar suara tembang seorang sinden yang mendekat yang diiringi dengan suara kentrung sederhana. Dari jauh terlihat sekumpulan obor berbondong-bondong menghampiri tempat ini. "Padepokan Ronggo Mayit," ucap Sena yang segera keluar dan menyambut mereka. Saat aku keluar, seketika kesadaranku terganggu seolah rasa ngantuk memaksaku untuk terlelap. Aku menoleh ke arah hutan. Bayangan sesosok makhluk berada di sana. Seorang kakek yang menggendong nenek kerdil. "Nyai Wijul," ucapku yang segera membaca mantra pelindung gaib dan menyambut kedatangannya. Cahyo mencari suara desisan ular yang terdengar sedari tadi, namun hanya ular-ular biasa yang ia lihat di atas genteng padepokan. Itu ular raksasa!" teriak Mas Tono. Tersembunyi di kegelapan malam, di salah satu pohon terbesar, melingkar ular seukuran rumah memantau kami dari ketinggian pohon. Dari kepala ular itu muncul sebagian badan berwujud manusia dengan selendang merah. "Dewi ular candi ireng, Sinjang Abang," ucap Cahyo. "Serius namanya sepanjang itu?" tanyaku. "Enggak, biar kelihatan serem aja. Kalau penasaran, kamu yang kenalan gimana?" balas Cahyo. "Emoh, disenenin ayam engko. Nggak mau dimarahin Naya nanti," balasku. "Asik, habis ada yang melepas rindu," ledek Cahyo. "Melepas rindu gundulmu." Melihat perbincangan kami, yang lainnya hanya menggeleng melihat tingkah kami. Harusnya mereka sudah tidak merasa aneh lagi dengan jalan pikiran Cahyo yang otaknya setengah geser. Sementara itu, kami hanya memasang posisi siaga, mempersiapkan apapun yang akan dilakukan oleh makhluk itu. Tapi ternyata serangan itu bukan dari mereka. "Bintang jatuh, meteor!"
Teriak anggota Sena yang panik. Jauh dari langit malam, terlihat bola api besar yang berkobaran berwarna merah. Benda bersiap jatuh ke pendopo seperti sebuah meteor yang siap menghantam. Melihat hal itu, Pak Wajah berlari mendahului kami. Ia membacakan mantra dan membangkitkan ilmu aksara di tubuhnya. Sebelum bola api besar itu sempat mendarat, tiba-tiba Pak Wajah berubah menjadi sosok Rangde dan berubah lagi menjadi bola api yang membara dengan warna kuning. Kedua bola itu beradu tak jauh dari padepokan, sehingga energi besar hasil benturan mereka merusak beberapa bagian bangunan pendopo. Seolah menjadi tanda sebuah perang, dalang demit dari padepokan Ronggomayit itu mengibaskan beberapa wayang berwujud Kurawa dan Buto hingga berbagai sosok hitam berlari menerjang kami. Aku yang sudah siap dengan keris raga sukmaku dan Cahyo sudah siap mementalkan kembali makhluk yang dikirimkan dalang demit itu dengan kekuatan Wanasura yang merasuk ke dalam dirinya. "Cahyo, kita mulai rencana kita," ucapku yang dibalas anggukan oleh Cahyo. Ia memasang kuda-kuda sementara aku melapisi keris raga sukma hingga kilatan cahaya menyelimuti bilah keris ini. Aku melompat ke arah Cahyo dan ia memantulkanku dengan kekuatan Wanasura. Tubuhku melesat seperti peluru dengan keris yang seketika menghantam dalang demit itu dan melubangi pundaknya. Salah satu tangannya terjatuh terpisah dari badannya bersamaan dengan besarnya lubang yang kubuat dengan keris raga sukmaku. Hehehehe. Mbok pikir iso mateni aku nganggo ilmu koyok ngene? Kamu pikir bisa membunuhku dengan ilmu seperti ini? Ucap dalang itu. Tidak butuh waktu lama, darah dan jaringan tubuh dalang itu kembali bergerak dan menyatu lagi dengan tubuhnya. Aku tidak memperdulikan ucapannya. Rencanaku yang sebenarnya harus kuselesaikan dalam beberapa detik. Tepat ketika dalang demit itu pulih, ia pun menoleh ke arahku. "Bocah setan!" Dalang demit itu terlihat murka dengan meninggalkan ragaku di salah satu pohon. Aku memisahkan sukmaku dan melesat secepat mungkin ke tumpukan-tumpukan wayang yang digunakan dalang demit itu. Ini adalah rencana Sena. Ia mengatakan dengan menggunakan keris raga sukma yang telah dituliskan aksara mistis. Seharusnya seranganku bisa menghancurkan wayang-wayang dalang itu agar ia tidak bisa menggunakannya. Saat aku berhasil melubangi hampir semua wayang yang ia bawa, seketika roh Buto dan Kurawa yang menyerang padepokan hilang seketika. Tapi tidak ada waktu untuk senang. Setelah ini, aku harus kembali menghadapi seluruh pasukan padepokan Ronggomayit bersama pimpinannya itu. Di tempat lain, Cahyo melihat sosok Dewi Ular Purba itu meninggalkan pohon tempatnya memantau kami. Ia menghempaskan ekornya menghantam padepokan Sena. Cahyo melompat dengan kekuatan Wanasura dan menahan serangan ular itu. Namun anehnya, Cahyo terpental dengan mudahnya. "Jangan samakan kekuatanku dengan saat tertahan kekuatan reruntuhan itu," ucap Dewi Ular itu. Dalam hitungan detik, seketika ekor ular itu membelah pendopo padepokan Sena menjadi dua bagian. Kayu-kayu dan puing-puing berterbangan ke segala arah dengan serangan makhluk itu. "Sena, masih ada orang di dalam?" tanya Pak Lek khawatir. "Tidak ada Pak Lek, semua sedang bertarung dengan anak buah dalang demit itu," ucap Sena. Sementara itu, Mbah Wijen mengejar keberadaan Nyai Wijul yang bayangannya masih memantau kami dari jauh. Ia mengajak Panji untuk menyerang makhluk itu bersamaan. Panji melemparkan tombaknya yang dengan mudah dapat ditepis seorang kakek yang menggendong Nyai Wijul. Serangan itu berhasil mengalihkan kakek itu hingga Mbah Wijen berhasil menghujamkan serangannya hingga keris mereka beradu. Serangan itu berhasil mementalkan Mbah Wijan, namun tanpa sadar, tiba-tiba bahu Mbah Wijan berlubang dan meneteskan darah. "Bah,
Kenapa Mbak diam saja? Tanya Panji. Diam. Wajah Mbak Wijan terlihat bingung. Kakek tua itu tertawa melihat ekspresi mereka. Rupanya serangan Mbak Wijan tadi adalah mimpi sesaat yang diciptakan Nyai Wijul, sementara sang kakek tua itu menyerang Mbak Wijan dengan kerisnya. Pertempuran sengit terjadi di berbagai sisi. Tak jarang suara ledakan terjadi di berbagai tempat. Tapi yang kutakutkan, aku masih mendengar suara tawa makhluk-makhluk itu, seolah saat ini mereka hanya mempermainkan kami saja. Tidak ada waktu untuk mengulur waktu. Aku pun menggunakan seluruh tenagaku untuk melontarkan tubuhku menyerang anak buah dalang demit itu, sembari memisahkan sukmaku untuk menyerang dan segera kembali untuk mengendalikan tubuhku. Dengan cara ini, aku bisa menghadapi banyak musuh sekaligus. Sementara itu, Pak Lek memanggil geni Baraloka andalannya dan memecahnya ke arah Mbak Wijan dan Cahyo yang sedang terluka. Ia terlihat bingung membagi konsentrasinya untuk memulihkan kami atau ikut bertarung. Hahaha, bocah tolol, kalian tidak sadar, tidak ada satupun kesempatan kalian untuk menang, ucap dalang demit itu. Dalang demit itu mengambil salah satu wayang berwujud rahwana di sebuah peti kayu. Kali ini ia mengibaskannya dengan cara yang aneh dan mengangkatnya setinggi mungkin sambil membaca sebuah mantra. Tak lama setelahnya, wayang itu berubah menjadi kabut hitam dan menyelimuti tubuh sang dalang dan membuatnya membesar dengan wajah menyerupai sosok buto. Pakaiannya pun berubah seperti seorang raja di zaman pewayangan, persis seperti wayang yang dia angkat tadi. Tanpa sadar, tiba-tiba dalang itu sudah berada di depanku dan memukul dadaku dengan tangan kosong. Seketika aku mendengar suara retakan dari tulang rusukku bersamaan dengan muntahnya cairan merah dari mulutku. Serangan itu datang bertubi-tubi hingga rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhku bersama dengan pudarnya penglihatanku. Melihat kejadian itu, tiba-tiba seluruh bola api kuning menyambar dalang itu dan melepaskanku dari serangan mematikan itu. Mas, kita menghindar, ucap Pak Wajah yang kembali ke wujud manusia dan membawaku mundur dari medan pertempuran itu dalam wujud rangdanya. Percuma, ora ono siji pun saka kowe kabeh sing iso ngalahke aku, Ki Ronggo Kupolo. Percuma, tidak ada satupun dari kalian semua yang bisa mengalahkanku, Ki Ronggo Kupolo, ucapnya dengan sombong sambil berjalan ke arah kami. Pak Lek menerima tubuhku dari Pak Wajah dan segera memulihkan lukaku dengan geni baralokanya. Aku melihat ke arah sekitar. Ucapannya itu bukan gertakan. Cahyo kewalahan menahan ular besar itu hingga padepokan Sena hampir rata dengan tanah. Mbah Wijan dan Panji masih mencari cara menangani ilusi yang dibuat Nyai Wijul. Pak Wajah bisa menandingi pengguna ilmu leak itu. Namun dari jauh, ia melihat beberapa bola api yang bersiap menyerang desa ini lagi. Jangan buang waktu, ambil wayang itu, perintah Dewi Ular Purba itu setelah berhasil memporak-porandakan padepokan Sena. Bola api merah yang berkobar mencoba menerobos padepokan. Namun sebelum mendekat, Pak Le membacakan sebuah mantra. Yang ku tahu, itu adalah mantra untuk mengaktifkan api hitam dari luka yang ia gores dengan bilah hitam keris sukma geni. Suara kesakitan terdengar ke seluruh desa yang membuat bola api itu perlahan jatuh dan kembali ke wujud rangde. Tak lama setelahnya, terdengar suara keris yang saling beradu di puing-puing padepokan Sena. Sena sekuat tenaga menahan serangan Nyai Wijul yang tiba-tiba sudah berada di sana. Aku yang sudah sedikit pulih menyusulnya sembari menyerang kakek nenek itu dengan ajian lembur seketi yang membuatnya sedikit terpental menjauh dari Sena. Entah mengapa, Sena mati-matian mempertahankan tempat itu. Aku menduga
ajian wayang Durga ada tepat di tempat dia berdiri sekarang. Beberapa anggota Padepokan Sena sudah terkapar di tanah, dan makhluk-makhluk itu mulai mengepung ke arah puing-puing bangunan ini. Kami pun berkumpul di atas puing ini, saling berpunggungan, membentuk lingkaran melindungi setiap sisi yang mungkin diserang. Jadi, pusakanya benar ada di sini? Tanya Cahyo. Sena mengangguk. Ada di mana? Jangan sampai kita salah tempat. Tanya Panji yang was-was. Di bawah kalian. Jawab Sena singkat. Sebelah mana? Tertimbun puing kah? Tanyaku. Sena berusaha mengatur nafas. Wajahnya benar-benar pucat, mengetahui belum ada cara untuk melindungi pusaka itu. Ajimat wayang Durga ada di bawah kaki kalian. Benda itu sebesar pelantara padepokan ini. Bapak menanamnya tepat di bawah pelantara pendopo ini agar bisa mengunci kekuatannya dengan ritual tanpa putus. Jelas Sena. Kami seketika kaget mendengar penjelasan Sena. Wayang apa yang ukurannya sebesar pelantaran? Bagaimana mungkin itu bisa digunakan? Ucapku bingung. Namun Cahyo terlihat lebih geram. Sena bilang wayang itu dibuat dari kulit manusia dan bangsa demit. Berarti ada berapa manusia yang ditumbalkan untuk membuat wayang sebesar ini? Wajah Cahyo terlihat semakin emosi. Saat ini tidak ada jalan keluar bagi kami selain menghadapi semua serangan mereka. Beberapa bola api mulai menerjang ke tempat ini lagi. Dewi ular itu bersiap membanting tubuh ularnya menembus padepokan ini. Sementara dalang yang mengaku bernama Ki Ronggo Gupolo itu berlari dan melompat setinggi-tingginya, bersiap menghempaskan kepalanya yang menghitam ke arah kami. Aku menoleh ke arah Nyai Wijul. Sepertinya mulutnya membacakan mantra, entah untuk merapal kutukan atau ilusi. Jangan keluar dari kobaran geni Baraloka, nyawa kalian taruhannya. Perintah Pak Le yang mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat kobaran geni Baraloka menyelimuti seluruh tubuh kami. Wanasura, kerahkan semua kekuatanmu, teriak Cahyo. Tombak lembu Warok, seandainya kamu punya kekuatan tersembunyi, sebaiknya keluarkan sekarang, ucap Panji dengan tangan yang gemetar. Pak Wajah berjaga di atas kami dalam wujud bola api sebagai tirai awal menahan serangan mereka. Sementara Mbah Wijan membacakan berbagai mantra untuk memperkuat pertahanan kami. Hanya satu hal yang bisa kulakukan saat ini. Mantra itu harus kubacakan. Kuletakkan keris Raga Sukma di dadaku dan membayangkan satu-satunya sosok yang mungkin membantuku. Jagat lelembut boten duwe wujud. Kulo nimbali surga loka surga kayangan, ketuh mulih sampun nampani, teko asa tekan tepat seusai mantra itu kubacakan, seluruh serangan dari makhluk itu menghantam kami semua. Kami semua terpental seolah seluruh pertahanan kami sia-sia. Beruntung Pak Le sempat memusatkan geni baralokanya di organ penting kami hingga kami masih bisa bernafas. Tapi sepertinya tidak ada satupun dari kami yang bisa bergerak. Dengan penglihatanku yang mulai kabur, aku melihat Ki Ronggo Gupolo menghancurkan pelantara Padepokan Sena dan mengangkat dengan kedua tangannya sendiri sebuah wayang hitam berwujud Dewi Durga. Ia mengangkat wayang itu seorang diri yang bahkan tongkat penyangganya hampir seukuran tubuhnya sendiri. Jangan! Sena berusaha menahan kaki Ki Ronggo Gupolo dengan tubuhnya yang lemah. Namun dengan mudah ia menendangnya hingga terpental dan memuntahkan darah. Sena! Aku berusaha berteriak. Namun sepertinya tulang-tulangku patah. Aku hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Ki Ronggo Gupolo terlihat senang. Ia mengibaskan wayang yang sebesar itu hingga angin besar bertiup memutar di seluruh desa. Aku ngundang sampeyan kabeh, demit-demit sing lain saka kekuatan sing noto setro ganda mayit. Aku mengundang kalian semua.
demit-demit yang lahir dari kekuatan penguasa Setra Gandemayit, ucap Ki Ronggokupolo. Tak lama setelah itu, terdengar suara cekikikan dari berbagai arah. Suara teriakan kesakitan terdengar pilu seolah terbukanya sebuah gerbang penyiksaan. Gapuro pisanan demit alam pertama, pilih penguasamu, perintahnya pada demit-demit itu. Bersama dengan itu muncul berbagai makhluk dari dalam kabut, dari dalam tanah, jatuh dari langit. Benar-benar pemandangan yang mengerikan. Makhluk-makhluk itu bergerak menuju sosok-sosok yang kami lawan seolah memilih siapa yang memerintah mereka. Terdengar suara langkah kaki terseok-seok mendekat ke arahku dan Cahyo. Itu Pak Le. Ia menggoreskan bilah putih keris Sukmageni dan meneteskan darahnya ke bilah putih itu. Darahnya seketika terbakar menjadi tetesan api. Ia baru membuka gerbang pertama. Gunakan cara apapun untuk menghancurkan pusaka itu, perintah Pak Le. Ia meneteskan api itu ke tubuhku dan Cahyo. Dalam sekejap, tubuh kami berangsur-angsur pulih sementara Pak Le kehabisan tenaga. Perlahan, aku mulai berdiri dan memberi isyarat pada Cahyo. Kami akan menggunakan rencana yang sama dengan tadi. Jangan sampai meleset, ucap Cahyo. Aku mengangguk meresponnya. Dengan sekuat tenaga, Cahyo menahan telapak kakiku dan melesatkanku menuju wayang raksasa itu. Dengan mantra yang kubacakan, aku melapisi keris raga sukmaku dengan cahaya putih untuk memperkuatnya. Dalam sekejap, aku sudah berada di hadapan wayang itu. Saat itu juga aku menghujamkan kerisku ke arahnya. Namun aneh, seranganku hanya lewat begitu saja tanpa menggores sedikit pun wayang itu. Saat itu aku berpikir, mungkin Sena bukan tidak ingin menghancurkan wayang ini, namun ia sama sekali tidak menemukan cara untuk menghancurkan wayang jimat ini. Makhluk bodoh, pusaka ini dibuat agar bisa bertahan sampai akhir zaman, ucap Ki Ronggokupolo dengan sombong. Aku pun jatuh tersungkur di antara hutan dengan sebuah kegagalan. Aku mengepalkan tanganku, memukul tanah dengan kesal. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Samar-samar, aku mendengar suara orang melangkah dari belakang. Coba sekali lagi Mas, gunakan ini. Dari dalam hutan muncul seseorang yang suaranya tidak asing. Ia melemparkan sebuah batu berbentuk bundar berwarna hitam ke hadapanku dan muncul sosok makhluk berkepala kerbau di sana. Ki Mahesa Ombo, tolong lemparkan Danan sekali lagi ke sana, perintahnya. Mbah Jiwo, itu suara Mbah Jiwo. Ia muncul dari belakangku dan menyerahkan sebuah benda yang tidak asing. Sebuah korek api. Ini korek yang dulu dimiliki oleh Pak Le. Aku tidak mengerti maksudnya, namun aku juga tidak ingin banyak bertanya. Makhluk bernama Ki Mahesa Ombo itu pun mengangkat tubuhku dan melemparkanku lagi ke arah ajimat wayang Durga. Berbagai demit beterbangan mencoba menghadangku. Aku pikir aku akan gagal sekali lagi. Namun tiba-tiba terlihat beberapa sukma keris datang melayang menghabisi demit-demit itu. Aku pun tersenyum mengetahui hal itu. Dirga, aku tahu itu pusaka Dirga. Rupanya ia sudah semakin dekat. Ajimat wayang Durga itu masih terus dikibaskan dan memanggil berbagai macam demit. Aku berhasil melayang tepat di ujungnya. Aku meraih ujung wayang itu dan menyalakan korek api pusaka yang diberikan Mbah Jiwo. Tidak seperti biasa. Korek itu menyala dengan api yang membara. Hanya dengan sedikit sentuhan ujung bagian wayang itu sudah terbakar perlahan. Sekali lagi aku terjatuh. Suara retakan tulang sekali lagi terdengar di tubuhku. Namun itu bayaran setimpal bila dibandingkan dengan wajah cemas Ki Ronggokupolo saat itu. Bocah kurang ajar, apa yang kau lakukan? Teriaknya. Api itu terus menjalar membakar wayang itu.
Namun sosok Rangde hitam terbang ke arahnya dan menebas bagian yang terbakar hingga terlepas dari bagian utamanya. Saat itu juga aku merasakan kekuatan hitam dari wayang itu berkurang dan tidak ada lagi makhluk yang bermunculan. "Habisi bocah itu, dia harus mati dengan mengenaskan," ucap Kirangga Gupala. Berbagai demit datang menghampiriku dan bersiap mengoyak bagian tubuhku. Cahyo segera berlari sekuat tenaga ke arahku. Namun sebuah lilitan ular menangkapnya dan membantingnya hingga terluka. "Ini akhir?" tanyaku dalam hati. "Tidak, seandainya ini akhir untukku, tapi aku yakin ini bukan akhir dari umat manusia." Setetes air jatuh tepat di wajahku. Sedikit demi sedikit, namun terus bertambah deras. Demit-demit yang mencoba menghabisiku mengurungkan niatnya dan mundur ketakutan. Ada seseorang yang berdiri menjagaku bersama tetesan hujan yang semakin deras. Aku tersenyum di tengah kondisiku yang mengenaskan ini. Entah berapa kali aku terus berterima kasih padanya yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawaku. Nyi Sendang Rangu. "Dewi Sendang, ternyata kabar burung itu benar. Kau berpihak kepada manusia," ucap Ki Ronggokupolo. Nyi Sendang Rangu tidak menjawab. Kulitnya menghitam, selendangnya pun ikut menghitam. Wajahnya terlihat amat murka. Saat ini ia terlihat lebih mengerikan dari seluruh demit yang ada di tempat ini. Rupanya air pertama yang menetes ke wajahku bukanlah air hujan. Itu adalah air mata Nyi Sendang Rangu yang melihat kondisiku saat ini. "Kalian sudah membuatku marah." Nyi Sendang Rangu seketika ada di belakang Ki Ronggokupolo dengan tangannya yang dipenuhi kuku-kuku tajam menembus jantung dalang itu. Ia melakukan itu berkali-kali hingga seluruh tubuhnya terpisah dan tidak dapat lagi menggenggam wayang itu. Sosok bola api mendekat menyerang Nyi Sendang Rangu, namun ia tanpa ragu menangkapnya hingga membakar tangannya. Ia mencabik-cabik sosok itu yang saat itu berubah menjadi Rangde. "Ki Ronggokupolo, pulihkan tubuhmu dan bawa wayang itu pergi dari sini. Aku punya cukup banyak pengikut yang bisa kutumbalkan untuk memulihkan wayang itu," ucap Nyai Wijul yang akhirnya mengeluarkan suaranya. Ia membacakan sebuah mantra memanggil kabut hitam pekat. Aku tahu dengan jelas itu adalah gerbang yang akan memindahkan mereka ke alamnya. Nyi Sendang Rangu yang mengamuk akhirnya kewalahan menghadapi Rangde dan Dewi Ular yang ikut menyerangnya. Demit-demit itu pun memasuki kabut itu dan pergi meninggalkan demit-demit alas yang baru saja mereka panggil. Saat Ki Ronggokupolo hendak memasuki kabut itu, tiba-tiba ia tertahan. Cahyo menggenggam erat ajimat wayang Durga itu dengan seluruh kekuatannya. "Tinggalkan benda ini," perintah Cahyo. "Cahyo, jangan!" Aku mencoba menahannya, tapi tubuhku cukup sulit untuk bergerak. Dengan mudah, Ki Ronggokupolo mengibaskan wayang itu dan membuat Cahyo terpental. Namun Cahyo tidak menyerah. Ia kembali mengejar dalang demit itu, namun ia terpental sekali lagi. Bukan oleh serangan dalang demit itu, tapi seorang sosok pendekar berpakaian karawitan yang menggunakan pecahan topeng ireng milik ludruk terkutuk itu yang menghadangnya. Mereka beradu ilmu, namun kekuatan mereka terlihat seimbang. Cahyo yang merasa waktunya tidak banyak memanggil sekali lagi sosok kera raksasa sahabatnya itu. "Wanasura!" Kali ini suara Wanasura terdengar mengaum ke seluruh desa. Cahyo pun segera bersiap menyerang pria itu. Pengguna topeng ludruk itu malah tersenyum sambil memegang sebuah wayang yang ia ikatkan di punggungnya. Aku ingat itu adalah wayang berwujud kera yang kami lawan saat mereka ke tempat ini sebelumnya. "Jogorawu," ucap pengguna topeng itu. Seketika kekuatan besar mengalir ke seluruh tubuh pengguna topeng itu. Ia dengan mudah menahan serangan Cahyo yang diperkuat dengan roh Wanasura. "Jogorawu, tidak mungkin," ucap Cahyo.
Pria bertopeng itu mengambil wayang itu dari punggungnya dan mengibaskannya. Seketika suara kera besar terdengar mengaum dengan keras. Dan lagi, sepertinya Cahyo mengenal sosok itu. "Siapa kau? Tidak mungkin itu Jagorawu," ucap Cahyo panik. Pria itu menoleh ke arah Ki Ronggo Gupolo yang telah masuk ke dalam kabut hitam itu. "Cahyo, anak beruntung yang selamat dari desa di Gunung Timur. Asal kau tahu, bukan kau saja yang selamat dari desa itu," ucap pengguna topeng itu sambil menunjuk ke wajah Cahyo. "Apa maksudmu? Tidak mungkin masih ada warga yang selamat." Wajah Cahyo terlihat semakin panik. "Mungkin saat kubuka topeng ini, kamu bisa mengenali siapa aku. Itu pun kalau kamu bisa bertahan hidup sampai saat itu tiba," ucapnya yang segera pergi berlari menyusul Ki Ronggo Gupolo. "Sudah Jagorawu, kita masih punya banyak kesempatan untuk membalas dendammu," ucapnya sambil menenangkan sosok roh kera raksasa yang masih ingin mengamuk itu. Pria pengguna topeng itu pun pergi meninggalkan raut wajah Cahyo yang kehilangan ekspresinya.